Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Haritsa bin Nu'man, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sangat berbakti pada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memimpikannya dalam tidur beliau. Dalam mimpi Nabi, Haritsa bahkan menjadi pelantun ayat Al-Quran di surga. Sang sahabat merupakan anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia melayani ibunya dengan cinta kasih meski sang ibu telah lanjut usia. Dengan telaten ia menyuapi ibunya dengan tangannya sendiri. Suapan demi suapan makanan diberikan kepada ibunya. Tak hanya itu, Haritsa juga gemar membersihkan rambut ibunya, menyisirnya dan merapihkannya. Saat sang ibu memintanya melakukan sesuatu, Haritsa segera dan selalu mematuhinya. Jangankan menolak, mempertanyakan perintah itu pun tidak. Jika ada seseorang yang menyampaikan perintah sang ibu, Haritsa akan bertanya, "Apa yang diinginkan ibuku?" Ia ingin memenuhi setiap keinginan ibunda. Karena itu, ia pun selalu menaati perintah ibunda selama perintah itu tak melanggar syariat agama. Bakti Haritsa ini ternyata sampai di telinga para sahabat. Ia pun kemudian dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling berbakti kepada orang tua. Apalagi setelah Rasulullah SAW memimpikannya di suatu malam. Makin teranglah sikap bakti Haritsa yang begitu menginspirasi dan patut diteladani. Rasulullah menceritakan mimpi tersebut kepada Ummul Mukminin Aisyah. "Aku pernah tidur, lalu aku bermimpi diriku berada di surga. Lalu aku mendengar suara seorang yang sedang membaca Al-Quran. Kutanyakan, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah Haritsa bin An-Nu'man.' Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Demikianlah ganjaran dari berbakti. Ia adalah orang yang paling berbakti terhadap ibunya.'" Hadis riwayat Ahmad. Sikap bakti Haritsa kepada ibunda kelak berbuah surga. Lebih dari itu, ia melantunkan ayat suci di sana. Bahkan lisan langsung Rasulullah lah yang mengabarkannya bahwa ia menjadi sahabat yang dijanjikan surga karena baktinya pada ibu. Dari kisah Haritsa kemudian diketahui bahwa berbakti kepada orang tua memberikan balasan surga yang indah tiada taraf. Allah akan memasukkan setiap anak berbakti kepada surganya yang luas. Sebaliknya, sikap durhaka kepada orang tua akan menghalangi seseorang untuk masuk jannah. Karena itulah amalan berbakti disebut sebagai salah satu jalan atau pintu menuju surganya. Selain dibalas surga, masih banyak keutamaan dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Berikut di antaranya. Melakukan amalan yang paling utama. Setelah salat, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama dalam syariat Islam yang agung. Bahkan berbakti kepada orang tua disebut Rasulullah SAW sebagai amalan yang lebih utama dari jihad di jalan Allah. Dari Ibnu Mas'ud, ia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Aku bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." Dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya. Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Mendapat ridha Allah. Allah akan ridha jika orang tua ridha, sebaliknya Allah murka jika orang tua murka. Hal ini sebagaimana hadits dari Abdullah bin Amr bin Ash. Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menghalau kesulitan. Berbakti kepada orang tua pula dapat menghilangkan kesulitan yang dihadapi seseorang.
Hal ini sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah satu di antara ketiganya bertawasul dengan amal saleh berbakti kepada kedua orang tua. Allah pun kemudian membukakan pintu gua hingga selamatlah ia. Melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Hadits tersebut menyatakan bahwasanya menyambung silaturahim dapat memanjangkan usia dan melapangkan rezeki. Adapun silaturahim yang paling utama ialah kepada kedua orang tua. Itulah silaturahim yang paling didahulukan dibanding silaturahim kepada kerabat atau teman. Demikianlah keutamaan dan balasan yang didapat anak-anak berbakti. Puncaknya, mereka yang berbuat baik pada ibu bapak akan mendapat jannah yang nikmat dan keindahannya tak pernah terlintas dalam hati, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Haritsah bin Nu'man melihat Jibril berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haritsah bin An-Nu'man termasuk sahabat Nabi yang memiliki karomah. Ia disebut pernah bertemu dengan malaikat Jibril 2 kali selama hidupnya. Pertemuan pertama terjadi saat perang Syurain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui Bani Quraizah. Haritsah bin An-Nu'man mengatakan, kala itu Jibril lewat di depan mereka dalam wujud komandan pasukan, lalu menyuruh mereka membawa senjata. Kemudian, Haritsah bin An-Nu'man menceritakan bertemu dengan Jibril untuk yang kedua kalinya saat penguburan para jenazah ketika ia dan rombongannya kembali dari perang Hunain. Haritsah bin An-Nu'man menyebut saat itu melihat Jibril berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia tidak mengucapkan salam. Jibril lalu bertanya kepada Rasulullah, siapa dia wahai Muhammad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah Haritsah bin An-Nu'man. Jibril lalu berkata, dia termasuk 100 orang yang sabar pada saat perang Hunain, yang rezekinya ditanggung Allah di surga. Seandainya ia mengucapkan salam, maka aku pasti akan menjawabnya. Kisah perjumpaan Haritsah bin An-Nu'man dengan malaikat Jibril ini juga terdapat dalam Ashab Haula ar-Rasul karya Mahmud al-Misri. Sementara itu, menurut kesaksian Abdullah bin Abbas sebagaimana diceritakan Yusuf bin Abdul Al-Bari dalam Al-Istiab fi Asma al-Ashab, Haritsah bin An-Nu'man melihat malaikat Jibril pertama kali saat ia lewat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan Jibril. Karena Haritsah bin An-Nu'man tidak mengucapkan salam, Jibril lantas bertanya, kenapa ia tidak mengucapkan salam? Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Haritsah bin An-Nu'man, kenapa tadi engkau tidak mengucapkan salam? Haritsah bin An-Nu'man menjawab, saya lewat saat engkau sedang berbincang-bincang dengan seseorang, dan saya tidak mau mengganggunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa engkau melihat seseorang? Haritsah bin An-Nu'man menjawab, benar, saya melihatnya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah Jibril. Setelah itu, Jibril kemudian berkata, seandainya ia mengucapkan salam, maka aku akan menjawab salamnya. Dia termasuk Samanin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau maksud dengan Samanin? Jibril menjawab, pada saat orang-orang sedang melarikan diri, ada 80 orang yang tetap sabar bersamamu. Rezeki mereka dan anak-anak mereka ditanggung oleh Allah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberitahu Haritsah bin An-Nu'man tentang apa yang disampaikan Jibril tadi. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.